Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Nyimas Diana Wolansari, Ketua Bidang Pendidikan dan Keluarga Yayasan IKA 1291. Kali ini saya akan berbagi perspektif tentang generasi emas 2045 tanpa perundungan. Hari ini kita membicarakan apa? Yang pertama adalah siapakah anak menurut undang-undang? Tantangan anak zaman sekarang apa aja sih? Kemudian urgensi akhiri perundungan pada anak. Siapakah generasi emas 2045 itu? Profil generasi emas 2045 apa saja? Apa, di mana, dan kapan perundungan itu terjadi? Kemudian dampak perundungan itu seperti apa? Pelaku dan korbannya, serta ayo kita jadi upstander. Siapakah anak itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah usia 0 tahun sampai 18 tahun. Tahukah kamu berapa jumlah anak di Indonesia? Sumber dari BKKBN tahun 2017 ketika jumlah penduduk Indonesia 262 juta jiwa adalah sebanyak 24 juta jiwa, yaitu anak usia 0 sampai 18 tahun. Banyak sekali tentunya ya. Betul sekali. Jadi persaingan anak-anak kita atau peserta didik kita ke depan itu bukan sesama anak 12 saja, bukan sesama anak Jakarta saja, bukan sesama anak Indonesia saja, tapi ke depannya akan bersaing dengan warga dunia. Apa saja apa yang menjadi tantangan anak zaman sekarang? Yang pertama adalah masalah perundungan. Yang kedua adalah lonely atau kesepian. Kemudian ada rokok dan narkoba, hilangnya adab, LGBT, keterikatan atau kecanduan gawai, siswa yang pacaran, kemudian pornografi, seks bebas, bahkan gangguan emosional. Tentunya kita tidak membahas semuanya, tapi hari ini saya akan berbagi informasi terkait perundungan. Urgensinya apa kita harus mengakhiri perundungan pada anak? Berikut adalah informasi dari lamannya kemenpppa.go.id, yaitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Data yang diinput dari 1 Januari 2023 hingga saat ini, real time, jumlah kasusnya adalah sebanyak 4.447 kasus yang melapor tentunya. Mungkin yang tidak melapor juga banyak. Korban laki-laki sebanyak 748, korban perempuan 4.044 kasus. Kita lihat di sini jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian. Yang warna biru ini kita lihat bahwa rumah tangga tentunya di dalam keluarga ini memegang yang sangat tinggi 2.791 kasus, dan di sekolah pun terjadi perundungan atau kekerasan. Jumlah korban berdasarkan tempat kejadian paling banyak adalah di rumah tangga. Bukan berarti di sekolah tidak ada. Di sekolah ada perundungan di sini yang melapor sejumlah 312. Kita lihat jenis kekerasan yang dialami korban. Yang tertinggi adalah kekerasan seksual, fisik dan psikis. Ya, ini sekitar 1.414 dan 1.412. Seksual, kekerasan seksual 1.932. Korban menurut banyaknya kekerasan yang dialami, kalau satu jenis misalnya hanya kekerasan seksual saja, itu kurang lebih 3.896, atau yang dua jenis misalnya seksual dan psikis ataupun fisik dan psikis dan sebagainya. Ini ada 768 kasus. Korban berdasarkan usia. Yang paling tinggi adalah usia anak 13 sampai 17 tahun. 1.651 kasus. Dan kita lihat di sebelah kanannya adalah korban berdasarkan pendidikan. Dan tingkat SLTP atau SMP
Ini masuk dalam urutan kedua, 1119 kasus. Banyak ya, sangat banyak. Pelaku berdasarkan jenis kelamin dan perempuan ternyata paling banyak. Dan kita lihat pelaku berdasarkan kewarganegaraan, warga negara Indonesia yang paling banyak mendapat kekerasan. Dan pelaku berdasarkan hubungan, ternyata yang paling tinggi adalah pada saat berhubungan seperti teman ataupun pacar. Ini paling tinggi ada 800 kasus yang tercatat di Kemen PPPA. Data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwasanya ada 2.551 pengaduan klaster kasus pemenuhan anak-anak dan 2.655 pengaduan klaster kasus perlindungan khusus anak. Kita lihat di slide berikutnya, ada 955 kasus terkait korban kekerasan fisik dan atau psikis. Anak korban kejahatan seksual 672. Anak korban pornografi dan cybercrime 307. Dan anak dengan kejahatan lainnya 231 kasus. Dari data-data tersebut, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia, inilah yang mendorong kami dari Yayasan IKA 1291 melakukan atau menyelenggarakan Gebrak 2023, yaitu gerakan bersama akhiri kekerasan pada anak. Kami berkolaborasi dengan satuan pendidikan, dengan keluarga, sebagai wujud dari Trisentra Pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro. Bahwasanya untuk membentuk seorang anak tidak hanya menjadi tugas keluarga saja, tidak menjadi tugas satuan pendidikan saja, tapi butuh kolaborasi antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, pemerintah, lembaga, ataupun swadaya masyarakat dan sebagainya. Karena apa? Kedepannya ujung-ujungnya adalah buat anak-anak kita untuk peserta didik kita. Kelak mereka akan menyongsong generasi emas 2045, yaitu generasi ideal yang mampu menjadi lokomotif atau penggerak atau pendorong pembangunan bangsa untuk lepas dari kebodohan, untuk lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Generasi emas adalah generasi yang energik, yang punya semangat, yang sehat jiwa dan raga. Yang multi talenta, tahu apa yang menjadi bakatnya, tahu apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasan dalam dirinya. Generasi-generasi yang aktif, artinya apa? Generasi yang gak mager, generasi yang spiritual, memiliki pengalaman spiritual yang bagus, memiliki karakter. Jadi butuh anak-anak yang sehat, butuh anak-anak yang cerdas, butuh anak-anak yang berkarakter untuk raih generasi emas 2045. Diharapkan pada tahun 2045, pada usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, generasi emas Indonesia telah terwujud. Dan cita-cita tersebut akan terwujud jika didukung oleh semua komponen bangsa. Dengan bersatu, bergotong royong, bekerja keras, dan bekerja cerdas. Profil generasi emas tahun 2045. Anak-anak kita harus memiliki kompetensi apa saja. Mereka harus menjadi anak-anak yang kreatif, yang bisa menangkap peluang, bisa mengatasi permasalahan dengan banyak pilihan, menjadi anak-anak yang mampu berkomunikasi. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Menjadi anak-anak yang kritis, memiliki kemampuan bagaimana memberikan reaksi terhadap suatu keadaan dan mampu berkolaborasi. Sehingga anak-anak kita, peserta didik kita mampu bekerja sama dengan individu, masyarakat, dan organisasi. Stop perundungan pada anak artinya penyiapan generasi emas 2045. Apa, di mana, dan kapan perundungan ini terjadi? Pastinya kita punya banyak mimpi yang ingin kita raih. Kemauan, optimisme, dan semangat kamu
yang kamu miliki adalah kunci bagaimana meraih prestasi impian dan mengatasi berbagai rintangan yang menghadang. Salah satu rintangan yang mungkin menghadang adalah perilaku perundungan atau bullying. Dan pernahkah kamu mengalami perundungan? Misalnya dikucilkan atau dihina teman, dan setiap anak menanggapi perundungan dengan cara yang berbeda. Ada yang tidak terusik sama sekali, tapi ada juga yang mengganggu dirinya. Ada yang menderita hingga mengalami depresi berkepanjangan, bahkan ada yang kemudian bunuh diri. Dan ternyata 50% siswa pernah mengalami perundungan di sekolah. Ini menurut data UNICEF tahun 2015. Yuk kita belajar tentang apa itu perundungan, serta kapan dan di mana itu terjadi. Apa sih perundungan itu? Perundungan berasal dari kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi secara terus-menerus dan menyusahkan. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan ini dianggap telah terjadi bila seseorang merasa nggak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan, diantaranya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Apa sajakah bentuk-bentuk perundungan itu? Yang pertama, perundungan verbal, yaitu perilaku seseorang atau seorang anak atau kelompok anak melalui kata-kata yang memiliki arti negatif, seperti mengejek, mengancam, menertawakan, mengolok-olok, membentak, berteriak, bergosip, menghina, dan lain-lain. Contohnya, hei gendut, hitam, pendek, kurus loh, dasar botak loh, kriwil, keriting, dan sebagainya. Yang kedua adalah perundungan fisik. Apa itu perundungan fisik? Perilaku seseorang atau perilaku seorang anak atau kelompok anak yang menyerang menggunakan kekuatan fisik dengan kaki, tangan, badan, dan jari tangan. Contohnya, menampar, dorong, mencubit, menjambak, menoyor kepala teman, menendang, meninju, dan sebagainya. Perundungan yang ketiga adalah perundungan sosial, yaitu perilaku seseorang atau seorang anak atau kelompok anak melakukan perilaku yang membatasi atau mengasingkan temannya dari pergaulan, seperti mengucilkan atau mendiamkan. Dan biasanya perundungan sosial dimulai dengan perundungan verbal. Jangan main sama dia karena sepatunya jelek, contohnya. Atau kamu gak usah ikut kita deh karena larimu lambat banget sih, dan seterusnya. Perundungan berikutnya adalah perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Perundungan ini biasanya dilakukan di media sosial atau maya atau dalam jaringan melalui berbagai macam hal, seperti memperolok di media sosial dengan mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, memperolok, umpatan, kata-kata kotor, dan sebagainya. Pesan-pesan teror, kemudian menyebarkan kabar bohong, mengubah foto yang tidak semestinya, perang kata-kata di dunia maya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, mengucilkan seseorang dari grup daring, dan lain sebagainya. Lalu, di mana dan kapan biasanya terjadi perundungan? Di sekolah atau di satuan pendidikan bisa saja. Bisa di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di selasar atau lorong-lorong sekolah, dan di tempat-tempat sepi. Perundungan bisa terjadi di satuan pendidikan. Pelaku dan korban perundungan merupakan warga sekolah
yaitu guru, tenaga kependidikan, dan anak atau peserta didik. Perundungan bisa terjadi dari guru ke anak, dari tenaga pendidikan ke anak, atau dari anak ke guru, atau dari anak ke anak. Contoh dari guru ke anak. Kamu gitu aja nggak bisa sih? Atau masa gambar ayamnya kayak bebek? Itu contohnya. Dari anak-anak seperti apa contohnya? Kami nggak mau berteman sama kamu, soalnya badanmu gendut dan bau lagi. Soalnya kamu nggak bisa lari cepat, jadi aku nggak mau berteman sama kamu. Aku nggak mau main sama kamu Itu beberapa contoh dari anak ke anak. Bahkan dari tenaga kependidikan ke anak bisa saja ada perundungan. Seperti kamu tiap hari membuat masalah dan seterusnya. Selain di satuan pendidikan, di mana lagi sih terjadi perundungan? Ternyata di rumah. Perundungan dapat terjadi di rumah yang dilakukan oleh keluarga. Pelaku dan korban perundungan adalah anggota keluarga, seperti ayah, ibu, kakak, paman, bibi, nenek, kakek, bahkan asisten rumah tangga. Contohnya apa? Ayah ke anak biasanya suka kayak gini. Kamu malas bener sih, gak seperti kakakmu. Atau jadi kakak ke adik. Kamu wajahnya beda ya, kamu bukan anak ibu, sambil dorong adiknya. Ibu ke anak biasanya gimana? Cengeng banget sih, masa gitu aja pakai nangis? Atau kamu emang selalu gak bisa ngatasin masalah, beda sama abangmu, dan seterusnya. Di mana lagi tempat kejadian perundungan? Biasanya di tempat-tempat anak berlatih olahraga, seni tari, nyanyi, lukis, bahkan tempat ibadah. Perundungan dapat terjadi di tempat ibadah, di tempat pembelanjaan, di taman kota, balai desa, dan sebagainya. Contoh ya terjadi di publik. Orang tua yang sering memarahi anaknya yang terlalu berlebihan di tempat umum seperti membentak, menjewer, memukul, menggunakan kata negatif, no, dan sebagainya. Ketika berada di tempat umum, ingat seharusnya kalau anak ingin ke toilet tidak sendirian karena perundungan sering terjadi di tempat tersebut. Lalu ada perundungan dalam jaringan atau daring dilakukan oleh seseorang atau seorang anak atau kelompok anak melalui daring seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan beragam media sosial lainnya. Mungkin di Facebook atau di Instagram suka dipasang foto seorang anak dan menjadi bahan tertawaan. Lalu apa saja yang menjadi dampak perundungan? Yang pertama adalah mempengaruhi akademis. Diawali dari penurunan prestasi akademis, kemudian penurunan tingkat kehadiran di sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya, bisa saja sulit berkonsentrasi, dan kecenderungan bisa terjadi dropout dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai. Yang kedua adalah berakibat atau berdampak pada kehidupan sosialnya. Menjadi anak yang tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Punya sedikit teman, nggak populer, cenderung menarik diri, kurang ada rasa humor, sering diejek, ditertawakan, dan sebagainya. Dampak berikutnya adalah masalah fisik. Kecenderungan sering sakit berkelanjutan, mengeluh pusing, mulas, gagap, sulit tidur, lemah, mual, dan lainnya. Begitu juga dengan emosinya, sangat berpengaruh. Suasana hati yang berubah-ubah, cenderung sensitif, was-was, takut, menjadi cemas, gelisah, merasa tidak aman, selalu minta didampingi ke tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya, menjadi anak yang mudah sedih, murung, menyalahkan diri sendiri. Dan ingat, pada anak-anak tertentu, perundungan yang dialami membuatnya menjadi sangat agresif atau penuh kemarahan dengan ingin membalas sakit hatinya, tentunya dengan melakukan perundungan terhadap orang lain, maka ia akan cenderung menjadi pelaku. Berikutnya adalah pelaku dan korban. Bagaimana jika kita teridentifikasi melakukan perundungan atau
kita menjadi pelaku perundungan. Bisa nggak dari diri kita menghentikannya? Tentunya ada solusinya. Yang pertama adalah meminta maaf kepada orang yang sudah kita rundung. Jika kamu malu meminta maaf secara langsung, kamu bisa melakukannya lewat telepon, surat, atau media komunikasi lain-lain. Yang berikutnya adalah bersabar. Ketika kamu tidak langsung dimaafkan atau teman yang kamu rundung itu mengabaikanmu, karena apa? Semuanya membutuhkan proses. Kemudian lakukan kerja sosial dan temukan kegiatan atau bergabung di komunitas yang sesuai dengan minatmu, dan kamu bisa bercerita pada seseorang yang kamu percaya untuk meringankan bebanmu dan menolongmu bebas dari perilaku perundungan. Dan kamu harus siap terima konsekuensi dari sekolah, teman, ataupun lingkungan karena perilaku merundung yang kamu lakukan. Dan tetaplah belajar untuk saling menghormati dalam berinteraksi dengan teman dan lingkunganmu. Kalau kamu dari sisi korban, apa yang harus kamu lakukan jika mengalami perundungan? Rekomendasinya adalah tetaplah bersikap tenang. Misalnya dengan mengambil nafas dalam-dalam selama 1 menit, kemudian hembuskan. Lalu sembunyikan kemarahan dan kesedihanmu di depan si perundung. Tetap berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang, dan tinggalkan si perundung. Lalu tanyakan permasalahan dan tolak permintaan pelaku dengan sopan. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Cara berikutnya adalah segera cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. Blok akun media sosial pembuli bila kamu mengalami perundungan cyber, dan simpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. Ceritakan dan laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. Hindari bersikap mendendam dan membalas perilaku perundungan yang kamu terima. Stop cuma jadi penonton, yaitu hanya melihat perundungan, tapi kamu tidak melakukan apa-apa, atau bystander. Mengapa menjadi penonton? Yang pertama alasannya adalah takut menghadapi konsekuensi diperlakukan sama oleh pelaku, dan yang kedua, nggak tahu harus berbuat apa atau kemana harus melaporkan kejadian yang dilihatnya. Ayo kita jadi upstander. Upstander adalah melakukan tindakan berempati ketika melihat perilaku perundungan untuk mengurangi derita korban perundungan. Contoh, hindari ikut menjadi perundung dan atau mentertawakan pelaku perundungan yang dilakukan temanmu. Yang kedua, jangan menonton perilaku perundungan karena terkadang perundung melakukannya untuk menarik perhatian teman. Lalu katakan pada perundung untuk menghentikan perilaku mereka hanya jika kamu merasa aman melakukan tindakan ini. Berteriak atau cari bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk menghentikan perilaku perundungan. Cara berikutnya adalah gunakan telepon genggam untuk meminta bantuan, menelpon, merekam perilaku perundungan, atau segera berkirim pesan. Ingat, tidak menyebarluaskan video, teks, atau gambar perundungan. Dukung korban perundungan, ajak teman kamu untuk melakukan hal yang sama. Stop perundungan, bersama kita hentikan perundungan dan semai persahabatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih.